Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 137, Keabadian. Itu dia, itu Sumin. Seseorang berteriak. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Sumin, di sisi lain, tidak terlalu peduli untuk diperhatikan, satu-satunya tujuannya adalah untuk menerobos pasukan di depannya. Sumin menembakkan panah demi panah di depannya, membunuh satu ahli demi satu. Meskipun Sumin tidak mengenal para ahli ini secara pribadi, dia sudah tahu apa yang perlu dia ketahui. Mereka telah menerima uang untuk menghentikannya melarikan diri dari reruntuhan dewa, jadi mereka adalah musuhnya. Siapapun yang menghalangi jalannya harus mati, dan siapapun yang menentangnya harus disingkirkan. Sumin tidak dalam posisi di mana dia bisa bersikap ramah dengan musuh, juga tidak dalam posisi di mana dia bisa khawatir tentang membunuh terlalu banyak. Saat ini, Sumin telah membunuh beberapa orang. Dia tidak merasakan apa-apa saat dia membunuh ahli demi ahli, memaksakan jalan di depannya di mana orang mati satu demi satu. Meski orang terus sekarat seperti lalat, ahli lain muncul. Kemanapun Sumin pindah, orang baru akan menggantikan yang mati, dan lebih banyak mayat akan jatuh ke tanah. Prajurit bintang 8 yang terluka ragu-ragu untuk bergabung dalam pertempuran. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan peluit. Dia meniup peluit dan seketika Sumin bisa merasakan aura kuat lainnya bergegas menuju lokasinya. Jadi mereka akan mengeroyokku, Mereka berencana menggunakan para idiot lemah ini sebagai umpan meriam dan mencoba memperlambatku. Mari kita lihat siapa yang tercepat. Mereka atau aku. Sumin menggeram saat embusan angin tiba-tiba mulai bertiup. Hembusan berubah menjadi angin kencang. Kemudian angin kencang berubah menjadi sejenis angin yang dialami selama badai, angin yang sangat kencang sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Angin ini bertabrakan langsung ke tubuh para ahli, seketika tubuh-tubuh itu tercabik-cabik dan dipotong-potong. Sumin telah menyembunyikan 1000 bila angin di dalam badainya, dan mereka yang bersentuhan dengan bila ini langsung diiris. Angin menderu, dan para ahli yang berlari ke arah Sumin memandangnya seolah-olah dia adalah monster. Pakar ini adalah manusia, mereka bahkan tidak percaya pada peri dan elf. Dan mereka pasti tidak pernah mempertimbangkan atau mendengar tentang afinitas unsur atau energi spiritual. Karena mereka belum pernah mendengar tentang afinitas unsur, mereka yakin Sumin sedang menggunakan jurus. Mereka tidak dapat memahami bagaimana pendiriannya dapat dilakukan secara instan. Bagi mereka, ini tidak mungkin dicapai, bahkan dewa tidak bisa mencapai prestasi seperti itu dengan sikap berbahaya seperti ini. Sumin tidak peduli dengan penjelasan yang membuang-buang waktu, dia juga tidak merasa berkewajiban untuk memperingatkan siapapun. Jadi bila anginnya melesat sekali lagi, membantai banyak orang. Bersama dengan bila angin, ada juga cahaya pedang yang menyatu dengan angin. Setiap ahli yang disentuh cahaya pedang dibunuh secara brutal, bahkan tidak meninggalkan satu pun mayat. Pada awalnya, mereka semua bergegas ke arahnya. Namun, setelah melihat rekan-rekan mereka terbunuh dengan cara yang begitu sederhana, mereka semua malah mulai mundur. Segera jalan di depannya terbuka. Sumin hampir berhasil melewati perbatasan ketika dia merasakan aura yang lebih menakutkan datang ke arahnya. Ini adalah aura yang bukan milik prajurit bintang 8 lainnya. Merasakan aura ini, ekspresi Sumin berubah menjadi busuk. Meskipun prajurit bintang 8 bergegas ke arahnya, mereka tidak dapat menahan kecepatan aura baru ini yang melesat seperti kilat menuju korban berikutnya. Dari saat dia merasakannya, dan sampai sekarang, Sumin hanya bernapas sekali. Namun auranya sudah berada tepat di tempatnya. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat di langit ada seorang ahli yang tergantung. Wajahnya memancarkan senyum manik, dan tangannya terangkat untuk bersiap menyerang Sumin. Namun, dia ingin melakukannya dengan benar, akibatnya, dia mengambil sikap. Ini adalah immortal. Tidak peduli seberapa besar keinginan Sumin untuk naik ke peringkat ini, dia jauh dari mampu melakukannya, dan lebih buruk lagi, dia tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Untuk melakukan jurus, energi perlu dituangkan ke sekeliling tubuh dengan cara yang benar. Hanya butuh beberapa saat,
Tapi, saat inilah yang Su Min perlu hindari. Kau bajingan kecil. Dewa itu berteriak, kamu membunuh anakku. Sekarang lihat bagaimana aku menyingkirkanmu. Kebencian dalam suaranya terlihat jelas. Su Min menggelengkan kepalanya dengan kesal. Tentu saja, kebetulan salah satu orang yang dia bunuh adalah putra seorang dewa. Sambil menggertakkan giginya, Su Min terus menghindari serangan satu demi satu, tetapi mereka semakin dekat dan semakin dekat dengannya. Dia bisa merasakan bagaimana satu serangan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Setelah menghindari 3 serangan lagi, Su Min tidak bisa mengelak lagi. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia melihat ajalnya muncul di depannya. Ini bukan bagaimana dia ingin mengakhiri hidupnya. Dia bahkan belum berhasil membalas dendam untuk adiknya. Dan dia masih harus bertemu dengan Yong Meilin. Dia harus melepaskan Cao Cao dan Ye Ling sebelum mereka mati bersamanya juga. Begitu banyak hal yang belum terselesaikan terus mengganggunya, dia tidak mau menerima bahwa ini adalah akhir hidupnya. Suara harum terdengar. Akhir yang diharapkan Su Min tidak pernah terjadi. Tidak ada rasa sakit, tidak ada kegelapan. Bahkan tidak ada cahaya di ujung terowongan. Buka matamu, murid bodoh. Sebuah suara yang familiar memanggil, Su Min membuka matanya, tercengang. Tepat di depannya ada 5 pria berjubah. Kelima pria ini semuanya melayang di udara. Tubuh mereka melepaskan aura yang bahkan lebih menakutkan daripada yang diberikan oleh Immortal of the United Families. Kamu, apakah kalian semua berasal dari Guardians of the Immortal Valley? Yang abadi bertanya dengan ragu-ragu. 5 dewa menganggukkan kepala. Saya pikir kita semua sepakat bahwa apa yang terjadi di lembah abadi tetap di lembah abadi. Salah satu makhluk abadi lainnya berkomentar dengan santai. Suaranya sangat dingin, tetapi dia belum mengambil tindakan. The Immortal dari United Families langsung terkejut. Ini tidak ada hubungannya dengan lembah abadi. Dia membantai seluruh desa. Dia membunuh tua dan muda. Yang abadi terus menjelaskan. Semakin lama dia berbicara, aura yang lebih kuat muncul entah dari mana. Namun, kata-katanya hanya membuat Tuan Su Min mendengus. Kami sudah menyelidiki pembantaian yang terjadi di desa. Semua tentara bayaran memang dibunuh oleh Su Min. Namun, setiap anggota desa dibunuh oleh keluarga Sen untuk menjebak Su Min. Mereka ingin menyalahkan pembantaian ini untuk menutupi dan membalas dendam atas apa yang terjadi di lembah abadi. Jika Anda tidak mempercayai saya, maka buat saja orang tua Sen Wang di sini bersumpah di basis kultivasinya bahwa itu tidak dilakukan oleh keluarga Sen. Jika itu benar-benar tidak dilakukan oleh mereka, maka dia tidak akan kehilangan apa-apa, tetapi jika itu, maka dia akan lumpuh selamanya. Jika dia menolak untuk bersumpah, maka yang bisa saya katakan adalah Anda sudah memiliki jawaban Anda. The Immortal yang pertama tiba mulai berkeringat deras. Banyak ahli lain yang datang kemudian untuk mendengar kata-kata itu mulai memandangnya dengan penuh tanda tanya. Apa itu? Sekali lagi Tuan Su Min berbicara, saya kira Anda tidak ingin melumpuhkan diri Anda sendiri, tetapi satu-satunya pilihan Anda adalah mengakui kejahatan Anda. Su Min berdiri di samping benar-benar diam. Dia senang dia tidak mati, tapi dia tidak pernah menyangka akan diberi bantuan oleh dewa dari akademi. Dia berasumsi bahwa mereka akan membiarkannya mati begitu saja. Sebaliknya, mereka muncul pada saat yang paling genting untuk menyelamatkannya. Karena dewa menyelamatkannya dari cengkeraman kematian, Su Min mulai merasa sedikit bersalah atas cara dia meninggalkan akademi. Di sisi lain, dia juga membayangkan kemarahan yang akan ditunjukkan tuannya ketika dia selesai berurusan dengan ahli lainnya. Akibatnya, Su Min perlahan mencoba menjauh. Dia berharap dia bisa keluar dari situasi itu, tetapi saat dia bergerak, sebuah suara bergema di udara. Su Min, bajingan kecil. Tetap di tempatmu, atau aku akan memburumu sampai ke ujung dunia ini dan menyeretmu pulang bersamaku. Untuk pemilik suara ini, Su Min tidak ragu. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri diam seperti anak kecil yang patuh, kepalanya menunduk dan suasana hatinya sedih. Setiap pakar lain di lapangan tercengang konyol. Mereka telah melihat Su Min bertingkah seperti monster. Dia telah melukai seorang prajurit bintang 8 dengan serius dengan satu serangan, dan dia telah membunuh banyak orang, tidak meninggalkan mayat utuh.
Saat ini dia dengan patuh mendengarkan orang lain dan bahkan menunjukkan sedikit ketakutan di wajahnya. Seberapa kuat para dewa ini? Apakah mereka mampu menaklukkan monster seperti itu hanya dengan kata-kata? Mereka tidak dapat memahaminya. Hanya ada satu peringkat di antara prajurit bintang 8 dan bintang 9, tetapi hanya mereka yang berada di bintang 8 yang bisa mengerti seberapa besar perbedaan yang dimaksud dengan peringkat itu. Su Min tidak bodoh. Dia tahu kepribadian tuannya. Jika dia benar-benar mencoba melarikan diri sekarang, dia pasti akan melancarkan serangan padanya. Meskipun dia tidak akan mati, dia akan menderita beberapa luka yang membuatnya berada dalam posisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Jadi, apakah keluarga Sen Anda berani bersumpah atau tidak? Kali ini bukan anggota penjaga lembah abadi yang berbicara tetapi seorang dewa dari keluarga Ouyang. Mereka tidak menentang Su Min dari dalam lembah abadi dan hanya bergabung dalam pertempuran karena dia telah membunuh sebuah desa. Jadi bagaimana jika kita yang membunuh mereka? Bocah Su Min ini telah membunuh lebih banyak orang sepanjang hidupnya. Membunuhnya akan bermanfaat bagi masyarakat. Yang abadi, bernama Sen, meraung, tetapi kata-katanya bukanlah yang ingin didengar oleh banyak dewa lainnya. Saat ini, total 13 dewa telah berkumpul di langit. 2 di antaranya berasal dari sisi lain perbatasan. Mendengar pengakuan dari immortal bermarga Sen, wajah semua orang menjadi muram. Ini sudah berakhir. Kami akan mencari keluarga Sen untuk membayar kembali uang yang telah kami keluarkan untuk mengejar Su Min. Satu dewa demi satu meraung, dan mereka terbang jauh. Segera tentara bayaran tidak yakin dengan apa yang terjadi. Apakah mereka akan tetap dibayar? Apakah tugas ini dilupakan? Apakah itu semua sia-sia? Mereka tidak tahu, tapi tidak ada yang cukup bodoh untuk bertanya pada immortal yang marah. Sebaliknya, mereka semua hanya diam di tempat. Tidak ada yang cukup bodoh untuk mencoba dan menyerang Su Min karena mereka mengingat apa yang terjadi terakhir kali. Semua prajurit bintang 8 terbang mengejar dewa masing-masing, dan segera hanya segelintir dewa yang tersisa. Yang tersisa adalah dewa yang berharap Su Min mati lebih dari apapun. Di samping mereka ada 2 dewa dari sisi lawan dan dewa dari lembah abadi. Jika kamu ingin membunuh Su Min maka kamu harus melewati kami terlebih dahulu, kata Tuan Su Min. Matanya tersembunyi di balik jubahnya, tapi Su Min berani bersumpah dia bisa melihatnya bersinar karena dorongan untuk bertarung. Dia mundur, seperti anak yang baik, menunggu omelan yang dia tahu akan datang begitu dewa akan melenyapkan bahaya yang mengancam hidupnya. Bab 138, Melintasi Perbatasan. Aku tidak akan membiarkan ini beristirahat. The Immortal Sen bergumam melalui giginya yang terkatup. Matanya merah, dan dia memelototi Su Min dengan permusuhan yang sedemikian rupa sehingga jika tatapan bisa membunuh, maka Su Min akan mati berkali-kali. Tapi penampilan tidak bisa membunuh, dan di antara sosok Sen dan Su Min ini berdiri beberapa dewa. Setelah menatap Su Min sebentar, Immortal Sen berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di kejauhan. Sekarang sudah beres, kita bisa menangani murid kita yang bandel ini, kata Mu Jianyao. Kata-katanya menyebabkan senyum tegang dan bersalah muncul di wajah Su Min. Belum, sela pria berjubah lainnya. Dia melihat 2 dewa dari sisi berlawanan dari perbatasan. Mereka berdiri diam, saling memandang, tahu betul bahwa jika mereka membuat keputusan yang salah sekarang, nasib mereka akan ditentukan. Kami di sini hanya karena ketidakpastian tentang apa yang dilakukan keluarga bersatu. Salah satu dari mereka berkata dengan acuh tak acuh sambil mengangkat bahu. Kami tidak pernah percaya bahwa itu ada hubungannya dengan pemuda seperti dia. Apapun yang dia pilih untuk dilakukan, kami tidak akan ikut campur. Sekarang keluarga yang bersatu telah mundur, begitu juga kami. Kedua dewa itu membungkuk dengan cepat dan berbalik untuk pergi. Suara mereka menyebar ke seluruh perbatasan saat mereka berteriak, mundur. Tidak ada yang tersisa di sini. Para dewa berkerudung kemudian semua menoleh ke arah Su Min yang tampak malu-malu yang menggaruk kepalanya dengan canggung. Lama tidak bertemu teman-teman, dia menyapa mereka dengan santai. Mu Jianyao tiba-tiba terbang ke bawah dan memukul kepala Su Min dengan keras, membuatnya terbang ratusan meter sebelum akhirnya berhenti. Apakah kamu harus memukulku sekeras ini? Su Min bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ketika dia melihat Mu Jianyao perlahan berjalan ke arahnya, diam-diam dia senang.
Meskipun pukulan itu tampaknya keras, dia tidak mengalami luka serius. Namun yang paling penting, berkat para dewa ini dia masih hidup. Siswa menyapa guru, kata Sumin sambil membungkuk. Dia berjuang untuk berdiri dan melihat Mu Jianyao bergerak ke arahnya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, dia bisa menebak bahwa dia memakai ekspresi membunuh. Melarikan diri seperti itu, apakah kamu bersenang-senang? Tuannya bertanya dengan nada manis yang berbahaya dalam suaranya. Suara itu setenang danau yang paling jernih, tetapi meninggalkan perasaan takut dan bencana dalam diri Sumin saat dia mundur dengan lembut. Tuan yang terhormat, Anda tidak akan membunuh murid Anda karena kesalahan kecil seperti itu, bukan? Dia bertanya ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia telah keluar dari penggorengan dan masuk ke dalam api. Saat Mu Jianyao mengangkat tangannya lagi, orang berjubah lain melangkah di antara mereka. Kami di sini karena sebagian adalah kesalahan kami sehingga Anda meninggalkan akademi, katanya, meskipun dia tidak terdengar sangat menyesal sama sekali. Kami memahami bahwa kami mendorong Anda terlalu jauh dan karena itu Anda merasa terasing. Kami juga ingat pernyataan kami. Segala sesuatu yang terjadi di lembah abadi tidak dapat disalahkan pada siapapun. Namun mereka masih berani mempertanyakan otoritas kami. Akibatnya, itu adalah kesalahan mereka. Mempertimbangkan semua hal ini, kami memutuskan untuk membiarkanmu pergi. Jelas bagi kami bahwa kamu memiliki sesuatu yang belum terselesaikan yang harus kamu selesaikan. Namun demikian, karena mereka menjebakmu dan bahkan memasang layar sebesar ini, sudah waktunya bagi kami, untuk membuktikan, bahwa kami, sebagai faksi terkuat di reruntuhan abadi, tidak hanya ada dalam nama. Kami akan membiarkanmu pergi untuk menangani apa yang harus kamu lakukan, Mu Jianyao akhirnya berkata, mencoba mengendalikan amarahnya karena ditinggalkan oleh muridnya. Meskipun kami membiarkanmu menangani urusanmu yang belum selesai, kamu tidak boleh lupa bahwa kamu milik akademi kami. Kamu adalah salah satu dari kami. Apapun yang terjadi dan apa yang kamu lakukan, kamu selalu dapat kembali dan tinggal bersama kami. Petik 2. Faktanya, kamu masih belum lulus. Kami harap kamu akan kembali kepada kami ketika kamu menyelesaikan apapun yang tidak bisa menunggu untuk kamu urus. Mendengarkan Mu Jianyao, hati Sumin menjadi hangat. Dia belum pernah merasa bahwa dia memiliki tempat untuk menelepon ke rumah sejak dia meninggalkan keluarga Zong bertahun-tahun yang lalu. Namun sekarang dia merasa ada tempat di mana dia bisa kembali. Tempat di mana seseorang akan menunggunya. Sumin merasa sangat pusing dan bahagia, dia tidak bisa mengendalikan senyum lebar yang terbentuk di wajahnya saat dia menganggukkan kepalanya, aku pasti akan kembali. Dia bersumpah dengan suara keras. Mu Jianyao hanya menganggukkan kepalanya dan bergumam, kamu lebih baik, secara emosional. Kami tidak akan menyusahkanmu lebih jauh lagi, seru penjaga berkerudung lainnya. Kami tidak akan mengikutimu dan melindungimu dan kami tidak akan menyelamatkan hidupmu lagi. Jika kamu bertemu dewa lainnya, lakukan yang terbaik untuk tidak diperhatikan dan berdoa untuk bertahan hidup. Kami akan sibuk berurusan dengan keluarga yang bersatu. Sumin menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih, tetapi Mu Jianyao terdiam beberapa saat. Aku akan mengikutinya sedikit lebih lama, katanya dengan tidak sengaja. Aku tidak mempercayai orang-orang itu dari sisi lain perbatasan. Mereka mungkin mencoba sesuatu, jadi aku akan melindunginya. Meskipun aku sendirian, mereka tidak akan berani menyerangku karena tahu aku punya teman dekat yang bisa datang dan membalas dendam untukku. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, kata seorang abadi berkerudung. Beberapa saat setelah Sumin merasakan bagaimana dia diangkat dari tanah. Dunia terbang melewatinya begitu cepat sehingga dia hampir tidak bisa membuat apa yang dilihatnya. Aku akan mengantarkanmu ke lokasi yang aman. Kemana kamu pergi dari situlah masalahmu, katanya, tetapi suaranya tidak lagi kasar tetapi dipenuhi dengan perhatian dan pertimbangan. Apakah kamu benar-benar harus pergi seperti itu? Kamu benar-benar membuatku khawatir, lanjutnya. Sumin tidak bisa menahan perasaan bersalah saat dia menggelengkan kepalanya. Saya merasa bahwa saya tidak lagi diterima di sekte ini, katanya jujur. Saya merasa bahwa pemimpin sekte dan para tetua bersikap bias terhadap saya. Perlakuan mereka membuat saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah mendapatkan peringkat yang sama dengan anggota sekte lainnya.
Baru sekarang saya mengerti betapa salahnya saya. Jadi kamu mengerti bahwa kamu salah. Mu Jianyao terdengar gembira, kamu tahu, kamu spesial, dan mereka hanya ingin melihat apa yang akan terjadi jika kamu didorong hingga batasnya. Tidak ada yang mengharapkan apa yang akan terjadi, tapi menurutku itu membuat kami lebih memahamimu. Dan meskipun aku sudah lama tidak melihatmu, kamu sudah menjadi prajurit bintang 8. Kecepatanmu untuk maju sungguh menakutkan. Bahkan aku tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Yah, aku memang makan pil transendensi, kata Su Min sambil menggaruk kepalanya. Dia merasa Mu Jianyao hampir jatuh karena shock. Di mana kamu mendapatkan pil legendaris seperti itu? Mereka pada dasarnya tidak mungkin didapat. Bahkan jika kamu punya uang, mereka sudah punah. Su Min tidak menyembunyikan apapun saat dia memberitahu Mu Jianyao apa yang terjadi di pagoda darah. Setelah mendengar semuanya, tuannya memukulnya sekali lagi di atas kepalanya, dasar bodoh. Serunya. Namun, dia tidak marah seperti sebelumnya. Tidakkah kamu mengerti betapa berisikonya bertemu iblis hatimu dengan kebencian yang begitu mengerikan yang kamu bawa kemana-mana? Untuk berpikir bahwa kamu benar-benar berhasil, aku benar-benar heran. Su Min tidak berkata apa-apa, tapi dia tidak bisa tidak tersenyum. Segera Mu Jianyao terbang semakin rendah, begitu rendah sehingga dia akhirnya melepaskan Su Min dan pemuda itu jatuh dari langit ke tanah. Jangan lupa untuk kembali kepada kami, adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia berbalik dan terbang kembali ke arah asalnya. Su Min, yang mendarat di tengah hutan, tidak membuang waktu. Meskipun dia baru saja jatuh dari langit, dia tahu bahwa dua dewa mungkin mengikuti di belakang. Jika dia tetap di posisi yang sama, kemungkinan besar dia akan menjadi target mereka. Akibatnya, dia mulai bergegas pergi dari tempat dia jatuh. Su Min telah berlari selama 3 hari berturut-turut, dan sekarang Cao Cao dan Ye Ling berada di sisinya. Mereka tidak lagi bersembunyi di tas giok tetapi dibebaskan. Ketiga sahabat itu merasa gembira bahwa mereka telah meninggalkan reruntuhan keabadian. Cao Cao sangat bersemangat untuk segera pulang sementara Ye Ling sangat bersemangat untuk meninggalkan reruntuhan abadi dan membantu Su Min membalas dendam. Membantu. Suara seseorang tiba-tiba terdengar melalui hutan, dan semakin dekat Su Min, semakin jelas dia bisa mendengar suara pertempuran. Tepat sebelum mencapai medan pertempuran, dia melompat ke pohon untuk mendapatkan pandangan yang baik. Ketika dia melihat bahwa di depannya ada sekelompok 7 orang yang lebih muda yang bertarung melawan 2 beruang kutub berkerah perak. Beruang ini sangat kuat. Meskipun ada 7 manusia, mereka jelas dirugikan. Manusia berada di sekitar pangkat prajurit bintang 6 dengan pemimpinnya adalah prajurit bintang 7. Pemimpin itu berselisih dengan salah satu beruang sendirian, tetapi dia tidak mampu mengendalikan keduanya pada saat yang bersamaan. Yang kedua berlari liar, cakarnya terayun ke bawah, membawa cedera demi cedera bagi para pembudidaya. Masih belum ada korban jiwa, namun banyak tulang patah dan luka serius saat diserang. Aku lebih baik membantu mereka. Kemudian mereka dapat membantuku mengunjungi kota terdekat. Setelah itu aku akan dapat mengetahui di mana aku berada dan kemana harus pergi untuk menghubungi keluarga Song lagi. Su Min bergumam pada dirinya sendiri, dan dia mengangkat tangannya. Bila angin dan cahaya pedang melintas di tangannya. Saat menggerakkan tangannya, bila angin yang lebih cepat dari yang bisa dilihat mata melintas di tempat terbuka. Beberapa saat setelah kepala beruang lepas dari lehernya dan jatuh ke tanah. Siapa di sana? Manusia memanggil ketakutan, Su Min perlahan mengungkapkan dirinya. Maaf saya di sini, katanya sopan. Aku melihat beberapa orang sibuk berkelahi dan mau tidak mau membantu. Jangan khawatir aku tidak mengejar binatang buas atau inti terbaiknya. Kamu bisa menyimpan semuanya sesuai keinginanmu. Dia berkata sambil tersenyum. Para tentara bayaran dengan cepat mulai menyukainya. Tolong bantu pemimpin kami. Seseorang memanggil. Su Min mengangkat bahunya dan mengirim bila angin lainnya ke arah beruang yang tersisa. Beruang-beruang ini setara dengan prajurit bintang 7, mereka tidak berdaya melawan kekuatannya. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.